الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وكل شيء عنده بمقدار أحمد ربي وأشكره على نعمه وفضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه فإن طاعته أقوم وأقوى وتزودوا لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى. Jamaah salat Jumat yang berbahagia dalam hidayah dan rahmat Allah Jalla Dzikruhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada umatnya bersabda kepada kita semua di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani, Muslim dan lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah wastaghfiruh fi kulli yaumin mi'ata marratin. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, mintalah ampun kepadanya, karena sungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepadanya setiap hari 100 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua perkara yang membuat kita layak masuk surga. Yang pertama adalah ampunan Allah, yang kedua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhilu ahadan minkum 'amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah." Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, dan juga aku, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika bapak kita Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, Adam mohon kepada Allah dua hal, yaitu ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Di sini Adam membuat pengakuan atas kesalahan yang dilakukannya. Dia tidak melemparkan kesalahan kepada iblis yang menggodanya dengan segala tipu daya dan bujuk rayunya untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Adam mendekati pohon yang dilarang untuk didekati, memetik dan memakannya. Adam tidak melemparkan kesalahan kepada iblis. Adam memberikan contoh kepada kita bahwa kalau kita berbuat salah, maka akuilah kesalahan itu dan ucapkanlah Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Karena berbuat dosa itu hakikatnya adalah menzalimi diri kita sendiri. Selanjutnya Adam berdoa, memohon kepada Allah dua hal yang dengan keduanya Adam bisa kembali lagi ke surga. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang rugi, yaitu rugi tidak bisa kembali ke surga. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari surga karena satu kesalahan. Sama halnya iblis yang dikeluarkan dari surga karena satu kesalahan. Dengan satu kesalahan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keduanya dari surga. Bagaimana dengan kita, makhluk yang banyak melakukan kesalahan, makhluk yang banyak berbuat dosa, banyak pelanggaran yang kita perbuat? Pertanyaan pada diri kita, layakkah kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak layak jika Allah tidak ampuni.
Adam minta ampun kepada Allah. Adam melupakan dendam ataupun kemarahannya kepada iblis. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa urusan masuk surga itu ada dua hal yang menentukan. Yang pertama adalah kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada satu saja dosa yang Allah tidak ampuni, maka kita tidak berhak masuk surga seberapapun banyak amal yang telah kita kerjakan. Maka Nabi SAW menceritakan tentang orang-orang yang masuk neraka karena satu dosa yang mungkin dianggap kecil. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dia mengurung kucing itu sampai mati. Begitu mahalkah seekor kucing itu sehingga harus masuk neraka? Masalahnya adalah Allah tidak ampuni dia. Ada pula yang masuk neraka gara-gara mengganggu tetangga dengan lisannya. Padahal dia seorang wanita yang sering melaksanakan sholat di tengah malam dan berpuasa di siang hari. Dia juga berbuat baik dan bersedekah, tapi dia punya kesalahan yang Allah tidak ampuni, yaitu dia mengganggu tetangga dengan lisannya. Gara-gara satu dosa, gara-gara satu kesalahan, kalau tidak Allah ampuni, maka kita tidak layak masuk surga. Seperti bapak kita Adam diusir dari surga karena satu kesalahan. Maka sungguh-sungguhlah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nasib kita sangat bergantung kepada ampunan Allah, apalagi kita ini makhluk yang banyak dosa. Kemudian yang kedua adalah Allah merahmati kita. Mungkin Allah merahmati kita dengan sedikit kebaikan atau dengan banyak kebaikan, kita tidak tahu. Maka banyak-banyaklah berbuat kebaikan, baik itu kebaikan yang besar ataupun yang kecil. Ada orang yang masuk surga dengan kebaikan yang mungkin dianggap kecil, bahkan termasuk dalam deretan iman yang paling rendah. Nabi SAW mengatakan, al-imanu bid'un fasab'una aw bid'un wasittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 atau 60 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Rawahu Bukhari wa Muslim. Lihatlah bahwa ada orang yang masuk surga dengan satu kebaikan, bahkan cabang iman yang paling rendah, yaitu dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin 'ala at-tariq fa akhkharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Jadi dengan dua hal itu kita berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qawiyyul matin, wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fattaqullaha haqqat taqwa wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Ikhwani fid din, azzakumullah. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara iblis dan Adam. Adam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampuni. Sementara iblis, dia tidak minta ampun kepada Allah, maka Allah tidak ampuni, dan dia minta suatu yang lain, yaitu minta penangguhan. Iblis mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, beri aku penangguhan sampai hari mereka dibangkitkan. Dia minta hidup sampai hari kiamat. Ini proposal iblis. Allah terima permintaan iblis ini. Allah mengatakan, qala innaka minal munzirin, sesungguhnya engkau termasuk yang diberi penangguhan, yaitu kamu diberi umur panjang, kamu diberi hidup sampai hari kiamat. Seandainya iblis minta ampun, maka Allah ampuni. Tapi iblis tidak minta ampun kepada Allah, dia justru minta penangguhan.
Kenapa demikian? Ada apa dengan iblis ini sehingga tidak minta ampun kepada Allah, justru minta penangguhan? Ini satu perkara sangat buruk yang harus kita hilangkan dari hidup kita, yaitu dendamnya kepada Adam alaihissalam. Inilah akibat kalau kita salah lalu melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Karena iblis menganggap itu gara-gara Adam, maka dia dendam kepada Adam sekaligus anak keturunannya, dan dia bersumpah akan menyesatkan anak Adam. Dan iblis tahu dia tidak akan bisa melampiaskan dendam kecuali dia diberi waktu, maka dia minta penangguhan. Itulah buruknya dendam. Maka jangan jadi manusia penendam. Mulai hari ini singkirkanlah dendam dalam hidup kita, karena dendam itu sangat buruk. Itu adalah warisan iblis. Al-Quran justru menganjurkan kita sebaliknya, yaitu menjadi manusia pemaaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasfahis safhal jamil." Maka maafkanlah dengan cara yang baik. Allah juga berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Maka jadilah manusia yang pemaaf dan jangan jadi manusia penendam, karena dendam itu sangat buruk. Itulah yang menimpa iblis. Iblis bahkan siap untuk rugi. Orang kalau dendam tidak pikir untung rugi lagi, bahkan rugi pun dia mau. Yang penting dendamnya terbayarkan. Itulah kalau sudah dendam sangat-sangat buruk. Itu adalah warisan iblis. Maka jangan jadi orang pendendam, wahai kaum muslimin. Jadilah manusia pemaaf. Gara-gara dendam, iblis tidak minta ampun kepada Allah, justru minta penangguhan. Walaupun dia tahu resikonya tidak bisa kembali lagi ke surga, itu tidak jadi masalah. Yang penting dendam terbayarkan. Mungkin kita pernah dendam, dan bagaimana kondisinya? Kadang-kadang kita rela rugi, yang penting dendam terbayarkan. Itulah yang menimpa iblis, dan itulah yang membedakan iblis dan Adam. Adam alaihissalam tidak dendam kepada iblis, dan Adam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka jadikanlah ini sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.